Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Roy Hidayatumuna, dengan NIM 043 dan teman saya, Aprilia Maufiro dengan NIM 041. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai alat ukur di bab multimeter. Nah, untuk selengkapnya, mari disimak penjelasan dari kami. Yang pertama, mengenai pengertian dari multimeter. Multimeter itu sendiri disebut juga dengan nama lain multiduster atau avometer. Avometer itu singkatan dari A untuk ampermeter, V-nya untuk voltmeter, dan O-nya untuk ohmmeter. Jadi pada intinya multimeter itu adalah salah satu alat ukur yang sangat diperlukan untuk mengukur besaran-besaran seperti kuat arus listrik, tegangan listrik, hambatan listrik, maupun kapasitansi. Nah, selain itu, multimeter juga dapat digunakan untuk mendeteksi rusak atau tidaknya suatu komponen elektronik. Selanjutnya ada bagian-bagian dari multimeter, dan pertama ada skala. Pada bagian ini itu berbentuk seperti busur dan memiliki rentang angka. Dan pada skala ini juga terdapat 3 jenis, ada skala ohm untuk mengukur nilai hambatan listrik, ada juga skala untuk mengukur nilai tegangan dan juga kuat arusnya. Kemudian yang kedua ada jarum penunjuk. Bagian ini berfungsi untuk menunjukkan angka pada skala hasil pembacaan pengukuran yang akan kita lakukan. Yang ketiga ada selektor batas ukur. Selektor batas ukur ini yang dapat kita putar dan fungsinya itu untuk menentukan batas ukur apa yang akan kita gunakan dalam mengukur multimeter. Bisa terdapat tanda ACV untuk mengukur tegangan listrik bolak-balik, ada DCV untuk mengukur tegangan listrik searah, ada DCMA untuk mengukur kuat arus listrik, dan juga ada tanda ohm yang berfungsi untuk mengukur nilai hambatan suatu komponen. Yang keempat ada pengatur posisi nol jarum. Pada bagian ini, dia berfungsi untuk mengatur posisi nol pada jarum penunjuk skala yang letaknya paling kiri. Kemudian yang kelima ada pengatur 0 ohm. Di bagian ini berfungsi untuk mengenolkan jarum penunjuk ketika akan melakukan pengukuran hambatan listrik atau disebut juga dengan pengkalibrasian sebelum melakukan pengukuran. Yang keenam ada probe. Probe itu terdiri dari dua suku, yaitu probe warna merah yang berarti positif dan juga ada probe warna hitam yang artinya negatif. Kemudian yang ketujuh ada terminal pengukur. Pada bagian ini dia berfungsi untuk menghubungkan antara probe dengan multimeter. Terdapat dua terminal juga, yaitu positif dan juga terminal negatif. Untuk jenis-jenis multimeter itu sendiri terdapat dua jenis. Pertama ada multimeter analog dan juga ada multimeter digital. Terus, apa perbedaan dari keduanya dan apa juga kelebihan dari keduanya? Mari kita bahas selengkapnya. Jadi untuk jenis multimeter pertama ada multimeter analog. Jenis multimeter ini menggunakan layar ukur berupa jarum penunjuk sehingga untuk pembacaan hasil pengukurannya kita harus melakukan dan melihat posisi jarum penunjuk dan melihat juga posisi selektor pada posisi batas ukur. Lalu melakukan perhitungan secara manual untuk mendapatkan pengukurannya. Adapun bagian-bagian multimeter analog ini terdapat dari skala, jarum penunjuk, selektor batas ukur, pengatur posisi nol jarum, pengatur posisi 0 ohm, ada probe, dan juga terminal pengukuran. Untuk segi kelebihan dan kekurangannya, multimeter analog ini memiliki kelebihan untuk pengecekan kerusakan komponennya itu relatif lebih mudah dan harganya pun lebih murah dan terjangkau dibanding dengan multimeter digital. Namun, harus menggunakan rumus untuk menghitung nilai yang ditujukan oleh jarumnya, serta bagian spool atau jarum penunjuknya itu gampang atau rentan rusak kalau tidak disertai dengan perawatan yang sesuai.
Jenis yang kedua ada multimeter digital. Multimeter digital merupakan sebuah alat ukur yang memiliki lebih dari 4 fungsi alat ukur. Apa aja? Yaitu sebagai ohmmeter, sebagai voltmeter DC, voltmeter AC, miliampere DC, HV emitter, dan kapasitor tester. Tampilan dari multimeter digital ini adalah berupa angka segmen pada layar multitester digital. Tingkat akurasi dari alat ini lebih tinggi, namun sangat sensitif dengan besaran pengacau yang menyebabkan hasil pengukurannya akan menjadi rancu. Jadi, hasil ukur yang ditampilkan pada display multimeter digitalnya merupakan hasil yang telah sesuai, sehingga tidak perlu menghitung lagi seperti pada multimeter analog. Untuk kelebihan dari penggunaan multimeter digital ini, dia lebih mudah. Kemudian tidak perlu menghitung nilai yang kita ukur, karena hasil pengukurannya akan langsung ditampilkan di display atau layar monitor si multimeter digital ini. Adapun kekurangannya, dia sangat mahal. Dan untuk bagian multimeter digital ini terdiri dari layar monitor, ada buttons atau tombol, dial atau tombol penyetel, dan juga ada input jacks. Multimeter digital ini dapat mengukur kuat arus, tegangan, dan hambatan listrik. Prinsip kerja multimeter digital ini menggunakan gerak di Arson valve, yaitu gerakan dasar kumparan putar magnet permanen. Bagaimana manfaat penggunaan multimeter? Seperti yang kita tahu bahwa multimeter itu adalah sebuah alat ukur dalam bidang elektronika yang penggunaannya dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, untuk mengukur tegangan searah atau DC. Yang kedua, untuk mengukur tegangan bolak-balik atau AC. Yang ketiga, untuk mengukur kuat arus listrik searah atau DC. Yang keempat, untuk mengukur tahanan atau hambatan listrik ohm. Selanjutnya, untuk mengukur nilai kapasitansi kapasitor farad. Dan yang terakhir, untuk memeriksa keadaan suatu komponen. Apakah masih bisa untuk digunakan atau tidak. Sebelum kita menggunakan multimeter, sebaiknya kita mengetahui cara pengkalibrasian multimeter terlebih dahulu. Berikut ini saya akan paparkan cara pengkalibrasian multimeter analog. Pertama, untuk ohmmeter. Caranya, hidupkan multimeternya, on-off-nya. Kemudian, putar saklar multimeter pada posisi ohmmeter, kali 1. Selanjutnya, pasang prob merah ke lubang multimeter yang berlambangkan positif, dan prob hitamnya ke lubang multi yang berlambangkan negatif. Selanjutnya, kedua ujung prob itu ditempelkan jadi satu. Kemudian, lihat pergerakan jarum multimeter akan bergerak menuju angka 0. Namun, jika jarum belum berada di posisi angka 0, putarlah knob yang bernama ohm adjustment atau adjust hingga jarum berada tepat di angka 0. Setelah berada di angka 0, berarti multimeter siap untuk digunakan mengukur hambatan listrik. Yang kedua, untuk kalibrasi voltmeter AC. Caranya, persiapkan multimeter analog, posisikan selektor pada skala volt AC. Biasanya ada di kanan atas yang berwarna merah dan ada tulisan VAC. Siapkan obeng min atau touchpen. Atur posisi jarum agar menunjukkan angka 0 sebelah kiri pada skala VAC. Dengan cara memutar kumparan putar, bulatan kecil di bawah jarum multimeter dengan obeng min. Voltmeter AC siap untuk digunakan. Yang ketiga, cara kalibrasi voltmeter DC. Caranya, 1. Persiapkan multimeter analog. Posisikan selektor pada skala volt AC. Biasanya ada di kiri atas, ada tulisan berwarna putih VDC. Siapkan obeng min atau touchpen. Atur posisi jarum agar menunjukkan angka 0 sebelah kiri pada skala VDC. Dengan cara memutar kumparan putar. Kumparan putarnya itu berupa bulatan kecil yang berada di bawah jarum. Kemudian multimeter dengan obeng min. Voltmeter DC siap untuk digunakan, dan setiap perubahan dari skala selektor harus dilakukan kalibrasi dengan proses yang sama.
Untuk yang keempat, ada cara kalibrasi miliampere DC. Caranya, pertama, persiapkan multimeter analog. Yang kedua, posisikan selektor pada skala miliampere DC. Biasanya ada di bawah, ada tulisan berwarna putih MADC. Siapkan obeng min atau test pen. Selanjutnya, atur posisi jarum agar menunjukkan angka 0 sebelah kiri pada skala MADC-nya. Dengan cara memutar kumparan putar seperti tadi, atau bulatan kecil di bawah jarum, multitestes dengan obeng min. Mili ADC siap untuk digunakan. Nah, setiap perubahan dari skala selektornya harus dilakukan kalibrasi dengan proses yang sama. Sedangkan untuk multimeter digital sendiri sebenarnya tidak perlu dikalibrasi sebelum menggunakan pada pengukuran suatu besaran, karena multimeter digital memiliki tombol reset. Ya, bisa digunakan saat multimeter memiliki tingkat pengukuran yang tidak presisi atau setelah penggantian baterai. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aprilia Maufiroh. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Roy atas kesempatan dan waktunya. Langsung saja ya, kita lanjut pada cara pembacaan multimeter. Yang pertama di sini yaitu cara pembacaan saat kita mengukur hambatan listrik. Yang kedua yaitu cara pembacaan saat kita mengukur tegangan listrik, dan yang ketiga yaitu cara pembacaan saat kita mengukur arus listrik. Sebenarnya di sini cara pembacaannya itu hampir sama ya. Yang perlu diperhatikan itu saat kita membaca multimeter, mata kita itu harus tegak lurus terhadap skalanya agar pengukurannya itu tepat dan presisi. Yang pertama yaitu mengukur hambatan listrik, itu diperoleh dengan rumus skala yang ditunjuk dikali batas ukur. Untuk pengukuran tegangan listrik itu diperoleh dengan rumus skala yang ditunjuk per skala maksimum kali batas ukur. Di sini itu skala maksimumnya tergantung kita mau pakai yang mana. Seperti itu. Kalau untuk batas ukur itu maksudnya yang diputar atau bagian range-nya itu. Terus untuk mengukur arus listrik yaitu diperoleh dengan rumus skala yang ditunjuk jarum per skala maksimum kali batas ukur. Jadi untuk mengukur arus listrik maupun mengukur tegangan listrik itu rumusnya sama. Hanya yang membedakan di sini yaitu untuk mengukur hambatan listrik. Oke, selanjutnya yaitu prinsip kerja multimeter. Di sini multimeter itu menggunakan dua prinsip. Yang pertama yaitu prinsip dari galvanometer, dan yang kedua yaitu gerak D'Arsonval. Nah, pada galvanometer sendiri terdapat hukum gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz merupakan interaksi medan magnet dan kuat arus listrik yang dapat menimbulkan gaya magnetik. Nah, gaya magnetik inilah yang menyebabkan penunjuk jarum pada multimeter bisa menyimpang pada saat dilewati arus yang melewati kumparan. Sehingga semakin besar kuat arus listrik, maka akan semakin besar pula penyimpangannya. Yang kedua yaitu gerak D'Arsonval. Nah, gerak D'Arsonval sendiri merupakan gerakan dasar kumparan putar magnet. Jadi, antara prinsip dari galvanometer maupun gerak D'Arsonval ini tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Nah, pada gerak D'Arsonval sendiri secara lebih rincinya itu dapat dijelaskan, yaitu ketika sebuah kumparan dialiri arus listrik, maka akan terjadi perubahan fluks magnetik di sisi-sisi kumparan atau juga bisa disebut dengan induksi elektromagnetik, sehingga akan memunculkan gaya tolak dari kutub yang sama dari magnet permanen yang berada pada sisi kumparan yang menggerakkan jarum penunjuk. Besarnya skala tergantung pada besarnya arus yang masuk. Makanya di sini gerak D'Arsonval maupun prinsipnya galvanometer tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan.
Selanjutnya yaitu konsep fisika dari multimeter. Multimeter sendiri yaitu menggunakan 3 konsep fisika. Yang pertama hukum Ohm, yang kedua hukum Kirchhoff, dan yang ketiga gaya Lorentz. Hukum Ohm sendiri berbunyi besarnya kuat arus listrik yang melalui konduktor antara 2 titik berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan di 2 titik tersebut, dan berbanding terbalik dengan hambatan atau resistansi di antara mereka, sehingga dapat dirumuskan dengan I sama dengan V per R atau juga V sama dengan I kali R. Konsep yang kedua yaitu menggunakan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff sendiri kan terdapat hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff yang pertama ini dikenal sebagai hukum percabangan atau junction rule, karena hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Hukum Kirchhoff 1 itu menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Jadi atau secara sederhananya, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, sehingga dapat dirumuskan I masuk sama dengan I keluar. Untuk hukum Kirchhoff yang kedua, ini berbunyi yaitu pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Hukum Kirchhoff kedua ini sering disebut sebagai hukum simpal atau loop rule, karena pada kenyataannya beda potensial di antara 2 titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan tunak adalah konstan. Jadi hukum Kirchhoff kedua ini merupakan bukti dari adanya hukum konservasi energi, sehingga dapat dirumuskan dengan sigma E atau GGL sama dengan sigma dalam kurung I kali R. Untuk selanjutnya yaitu konsep gaya Lorentz. Apabila arus yang melewati kumparan besar, maka gaya yang timbul juga akan membesar, sedemikian sehingga jarum penunjuk juga akan lebih besar. Demikian sebaliknya, ketika kuat arus tidak ada, maka jarum penunjuk akan dikembalikan ke posisi semula oleh pegas. Jadi maksudnya di sini, saat arus melewati suatu kumparan itu besar, maka jarum yang ada pada layar multimeter itu akan menyimpang juga besar atau sesuai dengan arus yang melewatinya, sehingga saat arusnya itu hilang atau dihilangkan atau dalam kondisi 0, maka jarum penunjuknya juga akan menunjukkan angka 0. Jadi seperti itu. Nah, gaya Lorentz sendiri ini dapat dirumuskan dengan F sama dengan B kali I kali L. Selanjutnya yaitu cara perawatan multimeter. Jadi baik itu voltmeter ataupun apapun itu alatnya, pastinya perlu yang namanya perawatan atau perlu kita rawat agar tetap terjaga penggunaannya bisa digunakan dalam jangka panjang dan presisi. Nah, cara perawatannya sendiri itu yang pertama jangan menggunakan pada rangkaian listrik yang melebihi 3 kV ampere. Jadi kalau misal kita mau mengukur suatu besaran tetapi kita tidak tahu berapa sih besarannya dalam suatu rangkaian yang akan kita ukur itu, lebih baik kita menggunakan range itu yang lebih besar. Karena kalau range-nya itu jauh lebih kecil dari yang kita ukur, otomatis nanti multimeternya akan rusak. Terus yang keempat, jangan digunakan pada jalur yang terhubung dengan peralatan yang menghasilkan tegangan induksi seperti dinamo mobil. Yang kelima, jangan digunakan ketika multimeter atau kabel tes atau probe itu dalam kondisi rusak. Yang keenam, sebelum memulai pengukuran, pastikan bahwa fungsi dan batas ukur multimeter pada keadaan yang cocok sesuai dengan pengukuran itu. Jadi jangan sampai salah saat kita mau mengukur tegangan, tetapi
range-nya itu kita arahkan ke ohm. Itu kan salah. Jadi perlu kita perhatikan terlebih dahulu apakah multimeter ini dalam kondisi stabil, artinya sudah terkalibrasi, dan kita perhatikan apakah range yang kita putar itu benar sesuai yang apa yang akan kita ukur. Yang kedelapan yaitu untuk menjamin keakuratan, periksa dan kalibrasi multimeter itu sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Yang kesembilan, ketika mengukur besaran yang sama sekali belum dapat diperkirakan besarnya, mulailah dengan batas ukur yang tertinggi. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi kalau misal kita tidak tahu besaran yang akan kita ukur, otomatis kita harus menggunakan batas ukur atau range yang jauh lebih tinggi. Nah, yang terakhir yaitu jangan menempatkan di tengah terik matahari. Yang terakhir yaitu aplikasi teknologi terbaru dari multimeter. Nah, pada aplikasi teknologi terbaru dari multimeter ini ada salah satu alat yaitu namanya Moshimeter. Moshimeter ini merupakan pengembangan dari multimeter digital. Jadi bedanya antara multimeter digital dengan Moshimeter ini, kalau Moshimeter ini menggunakan perangkat smartphone sebagai monitor untuk membaca hasil pengukurannya. Tetapi kan kalau multimeter digital itu kan langsung tertera pada layar. Jadi lebih canggih yang ini, lebih canggih yang Moshimeter ini. Nah, untuk cara perawatannya itu diantaranya tidak menyimpan Moshimeter pada tempat yang lembab karena dapat menyebabkan pengkaratan pada alat Moshimeter. Karena menggunakan baterai, maka ketika setelah digunakan baterai pada Moshimeter harus dilepas agar tidak terjadi pengkaratan pada baterai, tepatnya pada kedua kutub. Selanjutnya, simpan alat pada tempat yang aman dan tidak terjadi banyak benturan yang dapat mengubah komponen elektronik pada Moshimeter. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila terdapat pertanyaan, kami persilahkan untuk berdiskusi di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.